Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini kita akan belajar terkait materi pertama di mata pelajaran kode dan kecerdasan artifisial. Nah, apa saja yang akan kita pelajari? Pertama, kita akan belajar untuk membuat Gmail. Kenapa? Karena menurut pengalaman yang telah berlangsung di kelas, terdapat beberapa siswa yang Gmail-nya atau memori Google Drive-nya sudah penuh. Nah, sehingga berakibat kepada kita tidak bisa membuat Google Colab Notebook untuk melakukan coding atau programming. Nah, untuk menghindari hal ini terjadi di tengah perjalanan kelas nanti, maka saya mewajibkan seluruh siswa untuk membuat Gmail, khusus KKA, atau khusus mapel kode dan kecerdasan artifisial. Selanjutnya, kita akan mengenal terkait Google Colab itu sendiri. Apa sih Google Colab? Untuk apa Google Colab? Nah, selanjutnya kita akan belajar materi coding dengan bahasa pemrograman Python yang pertama, yaitu tentang fungsi print. Setelah kita belajar fungsi print, kita akan belajar untuk mempublikasikan atau mendokumentasikan di GitHub. Sudah siap belajar? Mari kita mulai. Oke, yang pertama, teman-teman silakan buka Google Chrome-nya. Google Chrome itu logonya yang lingkaran, ada warna merah, kuning, hijau. Coba di sini ya. Nah, silakan teman-teman cari di HP-nya tombol atau aplikasi Google Chrome-nya. Sudah? Jika sudah, silakan diketik gmail.com. Jika sudah seperti ini, maka selanjutnya adalah silakan teman-teman klik gambar profile, lalu add another account atau tambahkan akun lainnya. Lalu jangan buru-buru untuk membuat email dan mengetikkan email yang baru di kolom sini. Ini adalah kolom untuk mereka yang sudah punya email dan mau masuk ke Gmail. Sedangkan kita yang ingin buat Gmail baru, maka klik atau tekan tombol create account, yang artinya adalah buat akun. Lalu kita pilih for my personal use atau untuk pribadi kita, untuk kegunaan pribadi. Nah, sebetulnya ketika kita sudah paham bahasa Inggris, maka kita akan sangat mudah untuk mengikuti tahapan-tahapan di pembelajaran programming. Nah, di sini kita tinggal mengikuti instruksinya. Untuk membuat Google account, kita perlu masukkan nama kita. Di sini ada first name, kita masukkan nama depan kita, Sinta. Lalu last name, saya masukkan Hanafia. Kita klik selanjutnya. Masukkan bulan kelahiran, day adalah tanggal, lalu year-nya teman-teman bisa masukkan sesuai dengan tahun kelahiran teman-teman. Tapi terkadang ada yang muncul bahwa dia terlalu muda dan belum memiliki izin untuk membuat Gmail. Oleh karena itu teman-teman bisa buat lebih tua. Misalkan dibuat jadi tahun 1999, boleh. Ini. Lalu gender, teman-teman pilih sesuai jenis kelamin masing-masing. Female untuk perempuan, male untuk laki-laki. Lalu klik selanjutnya atau next. Nah, sebetulnya teman-teman bisa pilih alamat email yang ada di sini, tapi saya memberikan template supaya teman-teman lebih rapi gitu ya penamaannya. Kita seragamkan. Sinta, nama depan, lalu nama belakang, Hanafia, lalu titik 2025. Seperti ini. Di sini sudah ada @gmail.com sehingga kita tidak perlu ketikkan kembali. Kita klik next. Nah, apabila sudah ada yang punya email seperti ini, nanti akan ada peringatannya. Coba ya saya klik. Tuh, that username is taken. Jadi, username seperti ini sudah diambil. Maka kita perlu gunakan username yang lainnya. Cara mengakalinya adalah kita tambahkan beberapa huruf di belakangnya lagi. Sinta Handavia, gitu ya. Coba saya next. Sekarang bisa. Password. Nah, ini nih. Sudah ada beberapa siswa yang sudah membuat email.
tetapi dia lupa mencatatnya. Nah, saya sangat mewajibkan setiap siswa untuk mencatat passwordnya di buku ataupun di kertas dan disimpan dengan baik, gitu ya. Apapun passwordnya, asal diingat-ingat. Lalu kita ulangi lagi untuk melakukan konfirmasi. Kita klik next. Nah, kalau teman-teman mengetikkan di bagian konfirmasi tidak sesuai dengan yang teman-teman ketikkan di password, maka dia akan error. Maka coba kita ulangi lagi. Sebetulnya bisa diklik show password untuk teman-teman melakukan pengecekan apakah betul sudah tepat penulisannya ataukah belum. Oke. Perhatikan, untuk membuat strong password, kita harus mengkombinasikan antara huruf, angka, dan juga simbol. Kayak tanda titik, seru, tanda slash, tanda tanya, dan sebagainya. Ada huruf A, B, C, D, dan juga ada angka, seperti itu ya. 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke, kita klik next. Nah, di sini kita harus mengambil HP kita. Kalau misalkan kita menggunakan laptop. Jadi bagi yang teman-teman menggunakan laptop, silakan buka kamera, pastikan HP-nya sudah aktif internetnya juga, lalu kita scan. Nah, nanti di HP akan ada muncul logo QR code di bagian bawah, kita klik, lalu kita buka di browser atau open in browser. Verify your phone number, kita klik verify. Kita tunggu sejenak. Sudah. Nah, kalau teman-teman menambahkan recovery email address, itu boleh. Jadi ketika nanti ada yang tiba gitu ya, login email teman-teman, nanti bisa nih, the address where Google can contact you. Google akan menghubungi kita jika ada aktivitas yang tidak biasa. Oke. Nah, tapi kita bisa skip saja. Lalu sudah jadi, kita klik next. Kita klik I agree. Teman-teman harus baca dulu sebaiknya. Atau setelah itu teman-teman klik I agree atau saya setuju. Nah, sudah selesai. Email sekarang sudah jadi. Sekarang kita akan belajar untuk mengenal Google Colab. Silakan teman-teman masih di browser yang sama gitu ya, Google Chrome. Tinggal tambahkan tab baru. Di HP tuh ada bagian seperti ini. Coba ya, aku tunjukin tab pada HP Google Chrome. Nah, biasanya di HP tuh ini loh, yang tombol plus ini loh. Ini tab, new tab maksudnya. Tinggal klik aja. Atau jika sudah, teman-teman tinggal ketikkan collab.research.google.com. L-nya satu aja, biasanya tuh kayak pada klik double L, karena dikira mungkin kolaborasi. Padahal di sini lab-nya adalah laboratori. Sebetulnya, buat notebook baru, gampang saja, tinggal klik new notebook di sini. Tapi, kita harus menggunakan akun email KKA. Oleh karena itu kita klik cancel atau batal terlebih dahulu. Jika muncul pop-up kotak seperti ini, cancel. Lalu kita pastikan menggunakan akun yang benar dengan menekan tombol profile di pojok kanan atas. Jika tidak ada, biasanya ada yang seperti ini. Nah, tampilannya kayak gini. Bu, gak ada tombol profilnya. Nah, sebenarnya ada, cuman terlipat gitu ya, tertutup.
Oleh karena itu teman-teman klik tombol V ini, toggle header visibility. Nah, baru deh muncul itu profil akunnya. Atau jika masih tidak ada, teman-teman di HP biasanya ada tombol titik tiga di pojok kanan atas, klik seperti ini. Lalu nanti di HP, kalau di sini nggak ada ya. Lalu nanti di sini ada tombol situs desktop atau desktop site. Nanti teman-teman tinggal checklist saja. Nah, jika sudah muncul seperti ini, kita ganti akunnya dengan akun yang telah kita buat sebelumnya, akun KKA. Di sini saya ada Sinta Hanafia A titik 2025@gmail.com. Saya pilih. Nah, yang ini saya bisa tutup ya. Nah, setelah kita menggunakan akun yang tepat, di sini ya, logonya sudah S warna hijau, maka kita siap untuk membuat notebook baru. Caranya adalah kita klik New Notebook. Atau bagi teman-teman yang tadi tidak sengaja ya, ketika muncul pop-up seperti itu, klik batal atau cancel, tetap bisa kok kita klik file, lalu klik New Notebook in Drive atau notebook baru di Google Drive. Seperti itu ya. Sudah, kita sudah berhasil untuk membuat notebook baru di Google Drive. Nah, Google Drive inilah yang akan menemani kita dalam belajar untuk pembuatan kode atau pemrograman bahasa Python. Nah, kita bisa tutup saja release note-nya. Nah, kita akan mengenal bagian-bagian di Google Colab terlebih dahulu. Oke, ini adalah judul notebook kita, untitled.ipynb. Nah, untitled itu sendiri artinya adalah tidak ada judul. Oleh karena itu kita akan berikan judul, kita ubah saja, kita hapus. Lalu kita ketikkan materi pembelajaran kita yang pertama adalah fungsi print. Lalu ketikkan nama kita, Sinta, nama lengkap tapi disingkat aja, Sinta RH misalkan. Lalu masukkan kelasnya, misalkan 11.2. Seperti ini. .ipynb adalah format file sehingga tidak boleh dihapus. Oke, sampai sini harusnya paham ya, gampang ya. Oke, selanjutnya kita akan mengenal bagian-bagiannya. Nah, di sini ada yang namanya sel kode. Kalau kita dalam tubuh ya, kalau dalam tubuh satuan terkecilnya adalah sel ya. Nah, sama di Google Colab juga satuan terkecilnya juga sel. Di sini ada sel kode, tempat untuk mengetikkan quotes. Oke. Nah, ada juga sel teks. Nah, coba saya untuk menambahkan sel teks, maka kita klik plus teks di sini. Nah, sekarang muncul sel teks, di mana sel teks ini kita bisa ketikkan judul, keterangan kode kita, ataupun data diri kita. Oke. Nah, sedangkan untuk menambahkan sel kode, kita klik plus code di sini. Bu, di HP saya kok nggak ada plus code, plus teks. Jangan khawatir. Di HP biasanya tampilannya adalah plus TT untuk teks. Jadi teman-teman tinggal klik saja biasanya di bagian pojok kiri atas. Nah, kemudian untuk plus code, di HP tampilannya seperti ini. Coba cari tombol yang plus, kurung buka, kurung tutup, lancip seperti ini. Dia adalah plus code. Oke. Nah, selanjutnya, coba perhatikan. Kita akan memberi nama atau memberikan data diri di notebook kita dengan sel teks. Jangan kebalik karena terkadang ada siswa yang dia menuliskan keterangan ataupun data diri di sel kode. Nah, padahal sel kode itu ada sintaks atau peraturan penulisannya. Jadi hati-hati ya. Sebetulnya kita sudah punya sel teks di sini. Kita tinggal double klik saja, klik 2 kali untuk melakukan edit. Lalu kita ketikkan data diri kita, nama, lalu kelas. Kalau mau ke bawah enter A saja ya, tinggal enter. 11.2 nomor absen. Misalkan saya 29. Nah, perhatikan ketika kita mengetikkan sel teks seperti ini, maka dia akan muncul satu baris. Meskipun di sini kita sudah enter ya.
Oleh karena itu kita perlu enter lagi satu kali sehingga total ada 2 enter. Sehingga tampilannya bisa menjadi 3 baris seperti ini. Jika sudah selesai, kita klik sembarang atau klik di sini. Nah, sudah. Jadi, ini adalah identitas diri kita di Google Colab. Jadi nanti setiap ada tugas, ada setiap masuk ke materi baru dan membuat notebook baru, teman-teman perlu memberikan data diri terlebih dahulu. Nama, kelas, nomor absen. Nah, data diri harusnya di bagian paling atas. Supaya dia geser ke paling atas, caranya adalah, coba perhatikan, kita perlu aktifkan dulu sel teksnya. Tanda bahwa sel teks kita sudah aktif adalah di sini ada warna atau garis warna biru. Nah, baru kita geser ke atas. Tunggu dulu. Terkadang ada siswa yang, Bu, kok nggak muncul nih apa tombol-tombolnya? Mungkin teman-teman seperti ini. Nah, nggak aktif. Jadi kita aktifkan dulu sel teksnya. Nah, baru kita bisa klik tombol geser ke atas. Oke, kita sudah selesai untuk membuat data diri. Sekarang kita masuk ke materi pertama. Kita akan beri judul dulu materi kita. Oke, cara memberikan judul, lagi-lagi kita tambahkan sel teksnya, yaitu dengan tekan plus teks di sini. Jikalau teman-teman ternyata nggak sengaja klik 2 kali gini ya, dan muncul beberapa sel teks, tenang saja, kita tinggal aktifkan sel yang ingin dihapus, misalkan kita mau menghapus yang ini, klik, lalu kita hapus dengan menekan tombol tong sampah di sini. Oke. Lalu untuk mengedit, kita double klik atau klik 2 kali. Kita masuk ke judul yang pertama adalah menampilkan teks bebas. Oke. Teks bebas yang dimaksud adalah bisa huruf, bisa angka, bisa simbol, bisa pakai spasi, dan sebagainya. Nah, judul ini harusnya muncul di daftar isi, teman-teman, atau table of contents di bagian sebelah kiri ini. Tapi ternyata nggak muncul. Supaya judul ini muncul di table of contents, maka kita tambahkan hashtag seperti ini. Nah, sekarang sudah muncul ada judul menampilkan teks bebas. Kita bisa tutup. Nah, untuk mengetikkan kode, kita gunakan sel code. Kita klik sel kodenya di sini. Perbedaan sel teks dan sel kode itu terlihat dari sini ya, teman-teman. Ini ada tombol run ya, untuk menjalankan kode kita nantinya. Saya izin besarkan terlebih dahulu. Oke, kita masuk ke mengetikkan kode Python yang pertama. Jadi kita ingin menampilkan tulisan nama kita gitu ya. Maka untuk kodenya adalah kita gunakan fungsi untuk menampilkan di bahasa pemrograman Python, yaitu fungsi print. Print untuk menampilkan. Nah, lalu diikuti dengan kurung buka, kurung tutup, lengkung. Ada siswa yang dia menuliskannya print tuh P-nya besar seperti ini. Maka dia akan error. Nggak bisa. Lalu ada siswa juga yang dia menuliskannya seperti ini. Dia pakai kurung buka kurung tutup tapi kurung siku. Nah ini juga nggak bisa teman-teman. Nah yang betul adalah print huruf kecil semua dan juga print diikuti kurung buka, kurung tutup, lengkung. Seperti ini. Oke. Nah lalu di dalam kurung buka kurung tutup kita tambahkan kutip buka, kutip tutup. Nah, kita bisa gunakan kutip 2 ataupun kutip 1. Jadi kita tambahkan kutip seperti ini, lalu kita ketikkan nama kita, Sinta Raudlotul Hanafia. Ketik. Lalu kita jalankan, untuk menjalankan kode, kita klik run cell di sini. Kita tunggu sejenak. Nah, sekarang sudah muncul, Sinta Raudlotul. Typo, Sinta Raudlotul Hanafia. Kita jalankan lagi. Oke, sudah. Nah, kita juga bisa mengetikkan seperti ini. Print, kurung buka, kurung tutup, lalu pakai kutip 1. Ini nggak akan error, kita jalankan.
Tara, bisa ya. Apa jadinya kalau kita tuliskan print, P-nya besar, dia akan error. Name print is not defined. Dia nggak kenal tuh print dengan P besar. Tidak terdefinisi ya, maka kita kembalikan print P-nya kecil. Oke, sudah berhasil untuk menampilkan teks bebas. Sekarang coba teman-teman menampilkan teks yang tulisannya adalah nama idola teman-teman. Jadi caranya sama, silakan dicoba. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu menampilkan nilai variabel. Nah, mungkin agak asing ya, apa sih variabel itu? Gitu. Variabel ini adalah tempat untuk menyimpan nilai atau data. Jadi nanti ya di dalam pemrograman, di dalam membuat aplikasi, ketika kita mau membuat, misalkan nih, misalkan ada YouTube gitu. Di YouTube kan ada channel Atta Halilintar. Nah, tulisan Atta Halilintar tuh teman-teman tuh akan lihat berkali-kali loh. Ada di misal di trending, di beranda muncul lagi, di channelnya Atta sendiri. Ini akan sangat tidak efektif ketika kita menuliskan Atta Halilintar lagi di beranda, menulis Atta Halilintar lagi di trending, menulis Atta Halilintar lagi di channel YouTube-nya Atta Halilintar. Maka supaya efektif, maka kita gunakan variabel untuk menyimpan nama tulisan Atta Halilintar dan kita tinggal panggil berkali-kali. Oke, mungkin masih belum kebayang, kita langsung saja coba praktikan. Nah, pertama-tama lagi-lagi untuk judul subbab baru, kita tambahkan cell text. Coba perhatikan. Nah, sedikit tips, ketika teman-teman mau menambahkan cell text, coba klik dulu sel yang paling akhir sehingga nanti munculnya itu sel teks barunya di bawahnya. Misal nih, teman-teman nggak mengeklik yang bagian terakhir ini. Ini kan udah aktif ya, ada warna hitamnya. Misalkan teman-teman kliknya di sini. Nah, yang aktif sel yang ini. Ketika teman-teman klik plus teks, maka sel teks barunya muncul di bawah sel yang tadi kita aktifkan. Untuk membatalkan kita klik kita klik trash atau hapus. Sekarang kita mau menambahkan sel teks barunya di sini. Maka kita aktifkan dulu sel teks yang akan jadi atas sel teks baru gitu ya. Lalu kita plus teks gitu. Judulnya adalah menampilkan nilai variabel. Lagi-lagi ketika kita mau menulis judul, maka kita tambahkan hashtag. Nah, dengan kita tambahkan hashtag satu kali, dia akan jadi heading atau judul heading satu. Tapi kalau kita klik hashtag dua kali, nah, dia akan jadi heading atau header 2, yang mana header 2 ini akan masuk ke dalam heading 1. Coba ya, kalau misalkan saya tambahkan 2 hashtag seperti ini, artinya adalah ini bagian dari heading 1. Coba saya klik seperti ini. Ketika saya tutup toggle-nya, dia akan kesimpan atau masuk ke dalam toggle menampilkan teks bebas. Nah, Padahal, sorry, padahal itu kan 2 subbab yang berbeda. Maka kita tambahkan headingnya, hashtagnya satu saja. Coba ya, sekarang kita lihat bersama. Ketika saya tutup toggle yang atas ini, nah ini akan tidak masuk ke dalam toggle yang atasnya. Atau dia adalah 2 subbab yang berbeda. Paham ya? Oke. Sekarang kita aktifkan dulu sel teks yang paling akhir, kita plus kode. Nah, di sini kita akan menyimpan variabel nama. Kita akan membuat variabel nama. Ini namanya variabel ya. Kita bisa ketikkan variabel dengan huruf, dengan angka, ataupun dengan underscore. Nah, ketentuannya nanti akan kita pelajari lebih lanjut ya tentang variabel di bab selanjutnya.
Tapi untuk kali ini, saya akan jelaskan secara sekilas saja bahwa ketentuan dalam penulisan variabel adalah yang pertama, tadi bisa pakai huruf, angka, ataupun underscore. Nggak boleh tuh pakai spasi. Nggak boleh tuh pakai tanda seru, tanda titik, dan sebagainya. Simbol-simbol tidak boleh. Kecuali underscore. Yang kedua, dia itu case sensitif atau sensitif terhadap huruf besar ataupun huruf kecil. Yang ketiga, dia tidak bisa didahului dengan angka. Mari ya, coba kita pelajari sedikit. Nah, penulisan seperti ini benar. Kalau penulisan seperti ini, betul atau salah? Tetap salah ya, karena tidak boleh menggunakan spasi. Jadi yang boleh adalah kita pakai underscore seperti ini, atau kita juga bisa gunakan tanpa spasi seperti ini. Gitu. Lalu, apakah boleh kita tuliskan seperti ini? Satu nama. Kita bikin variabel dengan nama seperti ini, apakah boleh? Jawabannya tidak boleh, karena kita kita tidak boleh menuliskan angka di depan. Yang boleh seperti ini, nama satu boleh. Oke. Lalu, ketika kita menuliskan nama seperti ini, maka dia tidak sama dengan nama N-nya besar. Karena dia sensitif terhadap huruf kapital. Coba ya. Nah, sekarang kita buat variabel nama, hurufnya kecil semua. Lalu kita isikan variabel nama ini dengan nama kita. Untuk mengisikan nilai, maka kita gunakan sama dengan. Nah, ada siswa juga yang dia mengisikan nilai itu pakai titik dua. Ini jelas salah ya teman-teman. Untuk mengisikan nilai, kita gunakan sama dengan. Lalu, untuk mengisikan nilai yang berupa huruf, berupa simbol, emotikon, ataupun berupa em, ada spasinya gitu ya. Sorry, yang emoticon saya kurang tahu, belum pernah coba ya tepatnya, apakah bisa atau enggak untuk dimasukkan ke variabel. Tapi yang jelas, ketika huruf, simbol, ataupun spasi, kita gunakan kutip dua ataupun kutip satu. Kita ketikkan Sinta Roudlotul Hanafia. Seperti ini. Nah, untuk menampilkan, kita harus gunakan fungsi print. Apa jadinya ketika sel ini saya jalankan, coba saya jalankan, maka dia tidak akan muncul apa-apa. Cukup centang hijau saja. Kenapa? Karena kita belum menampilkan, kita belum panggil fungsi print. Untuk menampilkan, kita gunakan fungsi print, lalu kurung buka, kurung tutup. Nah, perhatikan, dalam pemanggilan variabel, maka kita cukup tuliskan nama variabelnya saja. Nama variabel kita adalah nama, hurufnya kecil semua. Nama seperti ini. Tanpa tanda kutip satu, tanpa tanda kutip dua. Coba saya jalankan. Nah, sekarang muncul nilai dari variabel nama. Apa jadinya kalau saya tuliskan seperti ini? Print nama N-nya besar. Maka yang terjadi adalah dia akan, N-nya besar. Maka yang jadi adalah error. Karena dia sensitif terhadap kapital. Jadi dia tidak kenal tuh apa itu nama N-nya besar, dia tidak kenal. Coba perhatikan errornya. Kalau ada error dibaca ya name nama is not defined. Nama variabel nama dengan N besar tidak terdefinisi. Seperti itu. Kita kembalikan lagi nama dengan N kecil. Lalu apa jadinya? Kita berikan tanda kutip di dalam tanda kurung. Jadi kita kutip tuh si nama. Maka yang muncul adalah, kita coba jalankan, nama. Jadi ketika kita menggunakan tanda kutip, maka yang muncul adalah apapun teks yang ada di dalam tanda kutipnya. Sedangkan niat kita adalah untuk memanggil nilai dari variabel nama. Sehingga kita hapus tanda kutipnya. Kita jalankan lagi. Nah,
Baru dia muncul nilai dari variabel nama. Coba, nah ini istilah-istilahnya harus dipahami ya. Ini namanya variabel, yang di sebelah kanan sama dengan adalah nilai dari variabel. Nah, untuk mengisikan nilai ke dalam variabel, maka kita gunakan sama dengan. Oke, semoga sampai sini paham dulu. Kita akan lanjut lagi untuk menampilkan nilai variabel yang berupa angka. Nah, coba perhatikan. Maka kita tambahkan sel kode ya. Jangan langsung tambahkan sel kode saat ini, karena yang biru adalah di sel ini, maka dia akan muncul sel kode baru di bawah sel ini, gitu ya. Padahal kita mau taruh di paling bawah. Tapi tidak masalah, kita bisa geser ke bawah dengan menekan tombol move cell down atau panah bawah. Oke, yang ini kita bisa hapus saja ya. Caranya klik dulu, aktifkan dulu selnya, baru dia akan muncul beberapa tombol ini dan kita klik trash atau delete cell. Oke, sekarang kita mau buat variabel usia. Usia sama dengan kita isikan dengan angka. Nah, ketika angka, kita tidak perlu tambahkan tanda kutip. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut di bab 2 tentang variabel, kenapa pakai tanda kutip, kenapa tidak pakai tanda kutip. Ini kita terima dulu ya materinya bahwa kalau misalkan nilainya adalah angka, nggak perlu pakai tanda kutip. Sekarang saya tambahkan misalkan usianya adalah 18. Sorry, 18 gini. Nah, untuk menampilkan nilai dari variabel usia, kita gunakan fungsi print, kurung buka, kurung tutup, lalu panggil variabelnya usia. Perhatikan penulisannya harus sama. Kalau teman-teman di sini tulisnya pakai U besar gini, usia, maka di dalam tanda kurungnya juga pakai U besar. Kita jalankan, dia harusnya muncul angka 18. Oke, sudah, kita sudah mendapatkan materi menampilkan teks bebas dan juga menampilkan nilai variabel. Mudah bukan? Nah, sekarang kita akan masuk ke subbab ketiga, yaitu menampilkan teks bebas dan nilai variabel. Nah, seperti maksud saya sebelumnya ya, bahwa dengan kita menyimpan nilai ke dalam variabel, kita bisa panggil berkali-kali. Sekarang kita akan coba praktikan. Kita tambahkan judul dulu, kita aktifkan selnya, kita tambahkan sel teks. Judulnya adalah menampilkan teks bebas dan nilai variabel. Lalu kita tambahkan hashtag 1 kali untuk heading 1. Selanjutnya, kita tambahkan sel kode. Nah, coba perhatikan, saya ingin menuliskan seperti ini. Print, kutip buka kutip tutup. Halo, nama saya Sinta Raudlotul Hanafia. Saya berusia 18 tahun. Ini misal aja ya, teman-teman. Nah, kalau misalkan di kode kita bikin menampilkan suatu teks dan harus menuliskan berkali-kali seperti ini, sangatlah tidak efektif. Apalagi kalau misalkan kita punya program seperti Facebook gitu ya, ada banyak sekali nama lengkap dari setiap user. Kita ketik lagi, tidak sangat dianjurkan. Maka untuk itu kita gunakan variabel tadi ya untuk menyimpan nilai Sintaro Total Navia atau nama lengkap setiap usernya. Seperti itu. Di Facebook contohnya. Nah, karena kita punya variabel nama yang menyimpan nilai Sintaro Total Navia, kita nggak usah tuh ketik seperti ini. Yang perlu kita lakukan adalah mengubah nama Sintaro Total Hanafia ini dengan variabel nama hurufnya kecil semua NAMA. Oke. Lalu di sini juga ada 18. Kita perlu panggil saja variabel yang menyimpan nilai 18 yaitu usia. Pertanyaannya,
Apakah betul saya menuliskan variabelnya seperti ini? Jawabannya tidak. Di sini saya menuliskan usia dengan U besar, maka ketika saya panggil, kita harus ketikkan dengan U besar juga. Oke, sudah. Nah, dalam menampilkan teks bebas dan nilai variabel ini ada 3 cara. Yang pertama, kita akan gunakan tanda hubung koma. Yang kedua, kita akan gunakan tanda hubung plus. Dan yang ketiga, kita akan gunakan metode F-string. Kita akan gunakan metode yang pertama terlebih dahulu, yaitu menggunakan tanda hubung koma. Caranya adalah gampang saja. Perhatikan, ini kan teks bebas ya. Teks bebas atau dalam bahasa pemrograman itu string, kita gunakan tanda kutip. Maka kita beri tanda kutip setiap teks bebasnya. Dan kita exclude atau kita tidak berikan tanda kutip gitu ya. Untuk variabel, ketika pemanggilan variabel kan tanpa tanda kutip. Bisa dipahami? Kalau teks bebas pakai tanda kutip, kalau nama variabel tanpa tanda kutip. Yuk, kita mulai. Halo, nama saya sampai spasi di sini. Dia adalah teks bebas. Maka kita berikan kutip buka, ini udah ada ya. Lalu kita tambahkan kutip tutup sampai spasi di sini. Oke. Lalu titik sampai berusia spasi ini adalah teks bebas juga. Maka kita berikan tanda kutip sampai di sini. Sudah. Lalu kita tambahkan kutip lagi untuk dari sini ya, spasi sampai tahun titik. Ini adalah teks bebas. Kita tambahkan tanda kutip. Nah, perhatikan. Di sini udah ada 1 teks bebas, lalu variabel. 2 teks bebas, lalu variabel usia. Lalu teks bebas yang ketiga. Teks bebas dan variabel kita hubungkan tanda koma. Kita gunakan metode yang pertama, tanda koma. Lalu kita hubungkan juga variabel ini dengan teks bebas ini dengan tanda koma. Kita berikan tanda koma lagi, kita berikan tanda koma lagi. Jadi kita pisah-pisahkan dengan tanda koma. Oke, kalau sudah kita coba jalankan. Oke, nah yang muncul adalah halo nama saya di sini sama ya, halo nama saya. Lalu di sini meskipun kita tulisnya nama, tapi dia menampilkan nilai dari variabel nama. Variabel nama diisi dengan nilai Sinta Rodotul Hanafiah, maka yang ditampilkan adalah Sinta Rodotul Hanafiah. Lalu di sini ada titik, saya berusia, gitu ya. Titik, saya berusia. Lalu di sini ada variabel usia, muncul nilainya adalah 18. Lalu ada yang terakhir adalah teks bebas tahun titik. Nah, sudah ya, sudah berhasil. Tapi coba kita perhatikan. Di sini ada double spasi. Halo, nama saya. Spasinya 1, 2. Kenapa ya? Di sini juga ada spasi sebelum titik. Padahal kan dalam EYD sebelum titik itu tanpa spasi. Nah, kita harus hapus gitu. Lalu di sini juga berusia spasi-spasi 2 kali ya. Habis itu setelah angka 18 juga double spasi. Nah, ternyata dengan menggunakan metode koma ini, dia otomatis menambahkan spasi. Untuk itu, kita perlu hapus spasi di sini supaya nggak double-double. Di sini ya, saya berusia juga kita hapus spasinya. Lalu sebelum tahun juga kita hapus spasinya. Coba saya jalankan. Halo, nama saya Sinta Rodotul Navia, spasi, titik, spasi ini nggak apa-apa ya, kan emang IYD seperti ini, berusia 18 tahun titik. Nah, yang masih error adalah yang di sini. Ada spasinya, padahal dalam penulisan yang benar, dia tanpa spasi. Oke, nah oleh karena itu kita gunakan metode yang kedua. Kita tambahkan sel kode lagi ya. Kita gunakan metode yang kedua, yaitu dipisahkan dengan tanda plus. Kita copy paste dulu, lalu kita ganti setiap koma dengan tanda plus. Nah, kalau kita menggunakan tanda plus, maka yang terjadi adalah seperti ini. Kita jalankan dulu.
Nah, dia tidak bisa nih. Can only concatenate string, not integer. Jadi kita tuh ada variabel dua ya. Ada variabel nama dan ada variabel usia. Variabel nama ini kita pelajari sedikit ya tentang variabel, tipe-tipe variabel yang nanti kita akan lebih pelajari di materi bab kedua tentang variabel. Dua variabel, variabel nama dan variabel usia. Variabel nama ini isinya adalah string atau teks bebas yang ditandai dengan tanda kutip. Yang kedua, kita punya variabel yang nilainya adalah integer. Integer itu bilangan bulat. Yang di sini kita isikan angka 18 dan tanpa tanda kutip. Nah, dia nggak bisa nih menggabungkan teks bebas ini ya, tanda kutip ini, dengan memanggil variabel usia yang dia bertipe integer atau bilangan bulat. Untuk itu, kita perlu tambahkan fungsi str. Kenapa? Karena dia hanya bisa concatenate string. Jadi kita perlu convert dulu, kita perlu ubah dulu dari yang tadinya bertipe integer nih, kita ubah jadi bertipe string, kita paksa jadi bertipe string. Dengan menggunakan fungsi str, caranya adalah penulisannya adalah str kurung buka kurung tutup untuk variabel yang mau kita ubah atau kita convert. Ya, kita jalankan. Nah, sekarang munculnya adalah, halo nama saya Sinta Rodotul Hanafia, saya berusia 18 tahun. Tapi perhatikan, dia nggak ada spasinya. Karena di sini kita nggak ada spasi kan ya di teks bebasnya. Di sini juga nggak ada. Di sini juga nggak ada. Nah, untuk itu kita perlu tambahkan tanda spasinya secara manual. Seperti ini. Coba saya jalankan lagi. Nah, sekarang sudah rapi. Nah, dan di sebelum di sebelum titik juga sudah tidak ada spasinya gitu ya. Di sini. Oke, nah kita sudah belajar dua metode untuk menampilkan teks bebas dan nilai variabel. Sampai sini dulu paham? Sekarang kita masuk ke materi ketiga. Sorry, metode ketiga untuk menampilkan teks bebas dan nilai variabel yaitu dengan metode f-string. Kita aktifkan dulu sel paling terakhir, kita tambahkan kodenya. Lalu kita ketik print, kurung buka kurung tutup, kutip buka kutip tutup, lalu kita tuliskan saja halo nama saya tadi ya, misalkan kita menulis seperti ini, Sinta Rodotul Hanafia titik usia saya 18 tahun. Nah, kita ganti nilai ini dengan variabel yang menyimpan nilai Sinta Rodotul Hanafia, yaitu variabel nama. Jangan lupa tulisannya sesuai dengan yang atasnya, di mana teman-teman pertama kali mendefinisikan atau membuat variabelnya. Saya di sini tulisnya hurufnya kecil semua, dan 18 tahun disimpan di variabel usia dengan tulisan U-nya besar, seperti itu. Nah, metode F-string ini adalah metode yang paling mudah dan paling efektif, dan tidak rawan ketidaktelitian. Jadi, saya sangat merekomendasikan metode ini, cuman teman-teman tetap perlu tahu tadi ya metode dengan menggunakan tanda koma dan tanda plus. Jadi ketika teman-teman melihat kode nih, ada programmer yang dia menggunakan tanda plus ataupun tanda koma, teman-teman tidak bingung dan tetap paham apa maksud dari kodenya. Oke, kita lanjutkan. Dengan metode f-string ini, kita cukup tulis satu kutip buka dan satu kutip tutup. Lalu kita tandai kurung kurawal untuk setiap nama variabelnya. Kita beri kurung kurawal untuk variabel nama, dan kita beri kurung kurawal untuk variabel usia. Nah, ada siswa yang dia tuh memberikan kurung tapi kurung siku. Nah, ini jelas tidak bisa ya teman-teman. Kurungnya harus kurung kurawal. Selanjutnya, metode F-string ini kita cukup tambahkan huruf F kecil di paling depannya sebelum tanda kutip. Sekarang kita jalankan, coba perhatikan. Tara, halo nama saya Sinta Rodotul Handafia, titik, usia saya 18 tahun. Jadi di sini ya, bisa memunculkan Sinta Rodotul Hanafia, dan di sini bisa memunculkan angka 18. Semoga bisa dipahami.
Nah, silakan teman-teman buat seperti ini dengan nama masing-masing dan usia masing-masing. Oke, kita sudah selesai. Subbab satu menampilkan nilai variabel, subbab satu menampilkan teks bebas, lalu menampilkan nilai variabel subbab kedua, dan yang ketiga menampilkan teks bebas dan nilai variabel. Sekarang kita akan masuk ke subbab keempat, yaitu tentang escape karakter. Kita tambahkan judul dulu lagi. Klik sel paling terakhir, kita klik plus teks, judulnya adalah escape karakter. Seperti ini. Jangan lupa kita berikan heading, hashtag untuk menjadikan judul teks tersebut menjadi heading 1. Oke, kita tambahkan sel kode. Coba perhatikan, saya misalkan punya kode seperti ini. Print, kurung buka, kurung tutup, coba seperti ini. Kurung buka, kurung tutup, Habib Ja'far. Ja'far, gini ya. Saya jalankan, maka yang muncul apa? Habib Ja'far. Lalu apa jadinya kalau saya menuliskan seperti ini? Habib Ja'far pakai kutip 1. Apakah error? Jawabannya tidak error. Karena emang boleh kutip 1 atau kutip 2 gitu ya. Nah, lalu apa jadinya? Kalau misalkan kita menuliskannya pakai ain Habib Ja'far seperti ini. Maka yang muncul adalah dia akan error. Coba ya saya jalankan. Nah, kenapa? Karena ada 3 tanda petik. Jadi dia bacanya ini tuh kutip buka, ini kutip tutup. Nah, yang terakhir ini dia tidak mengenal apa ini gitu nih. Nah, oleh karena itu, caranya supaya kita bisa menampilkan tulisan seperti ini, Habib Ja'far, caranya adalah kita tambahkan backslash. Coba saya jalankan. Nah, sekarang sudah muncul Habib Ja'far. Atau kita bisa gunakan cara yang kedua. Kita tambahkan sel kode baru ya. Kita copy paste saja. Misalkan misalkan kita tanpa backslash, maka kita cukup gunakan kutip yang berbeda. Kutip 2 seperti ini. Ketika saya jalankan, dia tidak error meskipun ada 3 tanda kutip. Kutip buka, kutip tutup, dan 1 ini adalah kutip yang dibaca oleh si Google Colab-nya ini bahwa dia adalah teks, bukan bagian dari kode. Paham ya? Nah, lalu kalau misalkan kita pakai kutip 2, ini informasi tambahan. Kita misalkan sudah seperti ini ya, yang buka dan tutupnya kutip 2. Terus yang di tengah ini ada kutip 1, kita gunakan backslash. Maka apa yang akan muncul? Ternyata hasilnya juga tetap sama. Habib Ja'far. Oke, saya kembalikan seperti ini. Oke, selanjutnya coba. Nih, misalkan kita ada teks dalam bahasa Indonesia gitu ya, ada kalimat kalimat langsung. Contohnya seperti ini, print. Lalu kita bikin teks ini. Bu Sinta berkata, nah, ini kan kutip tutup untuk kode ya. Sedangkan yang 2 ini adalah penanda bahwa itu kalimat langsung. Bu Sinta berkata, tolong perhatikan penjelasan KKA gitu. Nah, ketika saya jalankan, harusnya kan harapan saya kan muncul tulisan seperti ini. Bu Sinta berkata, koma, kutip buka, tolong perhatikan penjelasan KKA, tanda seru, kutip tutup. Tapi ketika saya jalankan ternyata dia error. Kenapa? Karena kita di sini ada banyak sekali kutip. Ada sepasang kutip. Jadi dibacanya ini adalah sepasang kutip yang pertama. Ini ada sepasang kutip yang kedua gitu ya. Sini dia nggak paham itu apa gitu. Nah, caranya supaya kita kasih paham si Google Colab bahwa ini adalah teks bukan kode, kita berikan backslash seperti ini. Baru kita bisa jalankan.
Nah, baru muncul Bu Sinta berkata, tolong perhatikan penjelasan kakak. Atau ada cara yang kedua, yaitu kita copy saja, kita paste, misalkan kita tanpa tanda backslash seperti ini. Maka yang muncul adalah error kan ya tadi kalau seperti ini. Metode keduanya adalah kita ganti tanda kutip buka dan kutip tutupnya kita bedakan. Kita gunakan kutip satu. Sekarang munculnya adalah Bu Sinta berkata, tolong perhatikan penjelasan kakak. Bisa dipahami ya? Nah, kita sampai di sini dulu dan kita akan lanjutkan di materi escape karakter yang lainnya. Dan ada satu sebab lagi terakhir tentang parameter fungsi. Yuk, saya cukupkan terlebih dahulu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.